Selamat datang di seri video pelatihan berbasis kompetensi teknisi pembangkit listrik tenaga surya. Di video kali ini kita akan membahas tentang memasang instalasi kelistrikan pembangkit listrik tenaga surya tipe off-grid. Selanjutnya akan dibahas secara detail dalam video ini. Selamat menyaksikan sobat kompeten. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas terkait cara pemasangan pembangkit listrik tenaga surya tipe off-grid. Nah, untuk pemasangan di tipe off-grid ini komponen apa aja sih yang diperlukan? Jadi dia itu ada solar panel yang pertama, terus yang kedua dia di sini ada namanya SCC atau solar charge control, yang mana dia fungsinya adalah sebagai pengatur tegangan dan arus dari solar panel untuk disalurkan ke baterai. Kemudian di sini ada baterai. Di sini kita menggunakan baterainya merek hijau dan dengan spek 12 volt 20 Ah. Dan kalau untuk SCC-nya kita menggunakan tipe iPaver atau brandnya iPaver. Terus kemudian setelah itu ada juga namanya inverter on grid juga di sini. Ini inverternya ini fungsinya adalah untuk menyalurkan output dari solar panel untuk dirubah ke listrik AC. Nah, untuk komponennya yang teman seperti itu. Karena yang membedakan tipe off-grid dengan on grid dia adalah dia tidak terkoneksi dengan PLN. Makanya dia memerlukan baterai. Nah, di sini untuk komponen proteksinya dia ada yang pertama ada namanya SPD, ya sama juga dia surge protection device. Dia fungsinya adalah untuk menahan jika ada sambaran petir. Dan kedua ada namanya MCB DC atau bisa juga fuse, menggunakan fuse. Itu fungsinya adalah untuk menahan arus berlebih. Yang ketiga di sini ada MCB juga, ada MCB AC atau MCB AC. Nah, ini MCB AC ini digunakan untuk output dari inverter. Nah, sebelumnya itu ada juga untuk proteksi DC-nya itu ada MCB DC, yang itu fungsinya atau MCB yang untuk baterai. Jadi baterai sebelum masuk ke SCC itu harus dikasih proteksi. Nah, ketika ada arus berlebih nanti tidak berpengaruh ke SCC-nya ini atau ke inverter. Nah, kemudian untuk cara instalasinya nanti dari solar panel kabelnya kabel DC itu masuk ke MCB DC kalau yang di sini, karena kita menggunakan MCB DC, atau boleh menggunakan fuse atau fuse holder. Terus di sini nanti untuk outputnya dia masuk ke SPD dulu. Nah, atau kita sebutnya surge protection device. Nah, dari sini baru masuk ke SCC. Nah, setelah dari SCC ini akan diolah menjadi energi listrik AC melalui inverter ini. Nah, tapi sebelumnya itu untuk menyalakan SCC kita memerlukan baterai. Nah, dari baterainya itu yang sudah saya jelaskan tadi itu menggunakan baterai 12 volt 20 Ah. Itu dimasukkan dulu ke MCB di inputnya ini MCB. Terus kemudian outputnya dia masuk ke SCC juga seperti itu. Nah, dari sini ini ada juga yang nanti ada satu kabel lagi yang masuk ke inputnya si inverter. Nah, dari inverter ini kita tarik satu kabel lagi buat output untuk dipasang di sini lagi. Kita di sini kebetulan kita menggunakan outputnya menggunakan colokan, dan beban yang kita gunakan di sini adalah lampu. Oke, nah selanjutnya setelah instalasi selesai nanti kita perlu mengecek instalasinya. Nah, tapi untuk pengecekan ini yang mengecek adalah engineer. Sedangkan yang memasang adalah installer. Yang perlu diperhatikan, jadi yang pemasang dan pengecek tidak boleh orang yang sama. Karena kalau orang sama nanti tidak ada cek dan recheck. Nah, untuk itu mungkin saya di sini mungkin sebagai contoh aja. Jadi kita memastikan dulu apakah instalasi ini sudah sesuai dengan wiring diagram atau belum, dan apakah instalasi ini sudah benar atau belum. Nah, jika sudah bunyi seperti ini, nah berarti ini dia sudah menyambung. Begitu juga dengan selanjutnya dengan yang kabel DC yang minus, semuanya dilakukan pengecekan seperti ini. Begitu juga seterusnya. Jadi kita harus melakukan pengecekan instalasinya itu apakah sudah diinstal secara benar atau belum. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait resikonya jika ada instalasi yang kurang benar atau kurang tepat. Nah, jadi yang pertama, misal nih untuk pemasangan di sisi MCB DC atau MCB baterai atau MCB AC, jika pemasangan kurang kencang itu akan mengakibatkan di sini itu nanti akan terbakar.
karena koneksi yang renggang itu akan menimbulkan percikan-percikan yang mana nanti lama-kelamaan dia akan panas dan bisa melelehkan ini dan bisa sampai yang paling parah sampai kebakar. Dan yang kedua, jika pemasangan plus minusnya terbalik, ada potensi untuk beberapa SCC itu dia akan rusak karena memang beberapa jenis inverter yang pengamannya kurang bagus, dia inverternya ini bisa mengakibatkan kerusakan pada SCC atau inverternya ini. Tapi bila inverter yang sudah proper, sudah bagus, meskipun pemasangan terbalik, paling efek yang ditimbulkan cuma dia tidak bisa menyala, tidak sampai merusak SCC atau inverter. Nah, selanjutnya untuk sistem penggroundingan. Nah, tadi sudah dijelaskan, jadi kabel yang dari solar panel dia nanti dilewatkan ke mounting railnya dan juga ke solar panelnya, dan nanti turun ke bawah dia masuk ke SPD dulu. Nah, dari SPD ini nanti dia akan diteruskan ke pembumian atau kabelnya ditarik sampai ke area tanah dan dia ditanam di tanah tersebut. Dan untuk standarnya dia harus standarnya sesuai dengan standar PUIL. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara mengkrimping atau menyekun kabel DC ke MC4. Nah, apa aja sih bahan yang perlu kita siapkan di sini? Yang pertama di sini ada tang krimping ini. Kemudian ada tang potong yang nanti digunakan untuk memotong kabel. Terus kemudian ada MC4 cowok dan cewek, yang mana ini untuk konektor untuk menyambungkan kabel DC yang perlu untuk disambungkan. Dan di sini ada pin konektor untuk yang panjang ini untuk yang cowok dan yang pendek ini untuk yang cewek. Nah, di sini juga ada kabel DC-nya juga. Ini kabel DC, kabel yang dari solar panel. Nah, kemudian pertama kali caranya kita potong dulu kabel DC-nya itu sepanjang 2 cm. Kita potong menggunakan tang potong seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan pin konektor ke kabel yang sudah dipotong tadi atau dikupas. Nah, kemudian setelah ini kita gunakan tang krimping untuk ngekrim kabel sekun. Nah, yang perlu diperhatikan, kita untuk mengkrimnya itu di arah sini, di bawah ini yang terbuka. Nah, kita krim seperti ini. Dan pastikan untuk ini sudah terkrim dengan bagus dan baik. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kalau sudah tersekun atau terkrimping dengan rapi dan baik begini, kemudian kita masukkan ke konektornya. Ini masukkan seperti ini. Nah, sampai bunyi klik juga. Kemudian kita putar bagian bawahnya sampai kuat. Nah, jika sudah, pin konektor sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk pemasangan MC4 ini pastikan krim dan krimpingnya itu sudah kuat, dan nanti untuk penyambungannya juga sampai berbunyi klik. Nah, apabila tidak sampai berbunyi klik atau tidak dikrimping dengan kuat, maka nanti bisa mengakibatkan bisa mengakibatkan kebakaran, yang kedua bisa menyebabkan kabel solar panel itu tidak tersambung ke inverter, dan yang ketiga pastikan lagi untuk pin konektor yang cewek tidak ketukar sama yang cowok, karena nanti jika ketukar bisa mengakibatkan PV tidak tersambung ke inverternya, seperti itu. Jadi benar-benar pastikan untuk yang cowok dikonekkan ke pin konektornya ke cowok, untuk pin konektor yang cewek dikonekkan ke konektor yang cewek juga, jadi harus sama. Untuk yang pin yang panjang ini untuk konektor untuk yang cowok. Kemudian dia yang cowok itu ada warna merahnya untuk konektornya di bagian kepalanya. Kemudian untuk yang cewek, dia pin konektornya itu lebih kecil, dan dia tidak bentuknya konektor seperti ini, dia tidak ada kepalanya seperti ini. Sobat kompeten, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Utamakan keselamatan kerja. Sampai jumpa di video lainnya dan salam kompeten.